Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Pak Handi akan menyajikan beberapa contoh jenis-jenis paragraf ya. Jadi ada paragraf deduktif, induktif, dan juga deduktif-induktif. Oke, kalau yang pertama ini coba dibaca. Boleh di-pause dulu videonya, kemudian kalian boleh baca. Apakah ini termasuk deduktif, induktif, atau deduktif-induktif? Oke, ini adalah paragraf apa coba? Oke, ini dia jawabannya. Nah, ini kalimat utamanya itu ada di awal dan di akhir yang menandakan bahwa ini merupakan paragraf deduktif-induktif ya. Jadi kalau kalian perhatikan itu ada kalimat utamanya di awal, yang ini hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kita, dan juga yang ini terakhir, hutan memang seharusnya dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, ciri khasnya adalah kalimat utama yang disimpan di belakang atau di akhir paragraf itu ada kesimpulan. Ini kalimat ini berbentuk kesimpulannya. Hutan memang seharusnya dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan kita. Oke, kita lanjutkan ke paragraf selanjutnya. Coba kalau ini termasuknya paragraf apa nih? Oke, yang belum cukup waktunya boleh di-pause saja dulu ya videonya. Oke, ini adalah termasuk paragraf deduktif. Kenapa? Karena paragraf ini meletakkan kalimat utamanya di awal. Nah, yang harimau Sumatera kini semakin langka itu adalah kalimat utamanya ya. Sementara banyak orang yang memburunya, mereka mengincar kulitnya dan sebagainya, itu adalah kalimat penjelasnya. Sambil mengingatkan lagi, dalam sebuah paragraf itu kan ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Tadi itu kalimat penjelasnya. Oke, kita lanjutkan ke paragraf sederhana lagi ya, yang ini. Ini adalah paragraf apa coba? Rendra adalah anak yang rajin. Setiap hari ia bangun pukul 4.00, ia selalu sholat berjamaah di masjid. Ia tidak pernah terlambat ke sekolah. Nah, kalau menurut kalian ini termasuk paragraf apa? Iya, betul. Ini kalimat utamanya di awal. Nah, kalau di awal artinya ini adalah paragraf deduktif. Ya, betul. Bagus sekali. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana dengan paragraf yang ini? Cara membuat es dengan ini ya, ada tipe. Sirup cukup mudah. Ambil air dari buah kelapa muda, kemudian belahlah untuk dicampur. Diambil daging buahnya, campurkan daging buah dengan air kelapa yang sudah diambil tadi. Tambahkan gula dan sirup secukupnya. Aduk rata dan jangan lupa tambahkan es batu agar rasanya tambah menyegarkan. Nah, ini termasuk paragraf apa coba? Kalimat utamanya di mana? Di awal atau di akhir? Atau mungkin dua-duanya? Ya, betul sekali. Ini paragraf deduktif. Kenapa? Karena kalimat utamanya ada di awal, yang tadi ya. Cara membuat es dengan sirup cukup mudah gitu. Sementara kalimat yang terakhirnya, aduk rata dan jangan lupa tambahkan es batu agar rasanya tambah menyegarkan. Itu bukan kalimat utama ya. Itu masih penjelas. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana dengan ini? Menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah saja. Itu kalimat utama kah? Oke. Bagaimana dengan yang terakhir? Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan. Apakah itu termasuk kalimat utama juga? Oke. Ini adalah paragraf induktif. Kenapa? Karena di terakhirnya itu ada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah semua warga sekolah ya wajib menjaga kebersihan sekolah, begitu ya. Sementara di kalimat pertama, menjaga kebersihan sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah, itu hanya pengantar ya, pengantar untuk kalimat utama yang nanti di akhir. Oke, kita lanjutkan lagi. Danau ini terletak di Pulau Sumatera. Nah, itu termasuk kalimat utama bukan? Iya, betul. Itu pasti bukan ya, bukan kalimat utama. Danau ini, ya, berarti belum jelas itu danau apa itu ya. Nah, berarti ini termasuknya paragraf apa coba? Iya, betul sekali. Ada jadi ya. Nah, ada kata-kata jadi itu berarti menandakan bahwa ada kesimpulan di situ. Nah, kalau ada kesimpulan di belakangnya itu artinya adalah termasuk kalimat utama, tapi yang disimpan di belakang atau di akhir paragraf. Karena disimpan di belakang atau di akhir paragraf,
maka ini paragraf termasuk paragraf induktif. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sebelum dikonsumsi, sayuran hijau sebaiknya dimasak terlebih dahulu secara benar. Sayuran yang akan dimasak sebaiknya dicuci dan dipotong-potong menurut selera. Sayuran tersebut jangan dimasak terlalu lama. Jika dimasak terlalu lama, kandungan zat gizinya akan berkurang. Oleh sebab itu, masaklah sayuran hijau secara benar sebelum dikonsumsi. Nah, ini termasuknya paragraf apa coba? Deduktif kah? Induktif kah? Atau deduktif-induktif? Coba kalian perhatikan, kalimat utamanya ada di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir? Apa itu kalimat utamanya ada di awal? Oke, betul. Itu dia yang di kalimat utama itu ada di awal dan juga ternyata ada di akhir. Yang oleh sebab itu, nah itu udah masuknya kesimpulan ya. Karena kesimpulan itu termasuknya adalah induktif. Tapi kalau kalian perhatikan di awal ternyata ada kalimat utama juga. Sebelum dikonsumsi, sayuran hijau sebaiknya dimasak terlebih dahulu secara benar. Nah, itu juga kalimat utama. Itu termasuknya deduktif. Tapi di akhir juga ada kalimat utama, yaitu induktif ya. Maka dari itu ini termasuk kalimat deduktif, termasuk paragraf deduktif induktif. Oke, kita lanjutkan ya. Di dalam keluarga disiplin sangat diperlukan. Di dalam keluarga disiplin sangat diperlukan. Nah, ini termasuk kalimat utama atau bukan? Oke. Apakah yang terakhir juga ternyata kedisiplinan sangat penting di kehidupan kita? Apakah itu termasuk kesimpulan? Iya, betul sekali, ini kesimpulan ya. Kalau di dalam keluarga disiplin sangat diperlukan itu ini adalah pengantar ya, pengantar. Jadi pengantar kalimat atau kita menyebutnya kalimat penjelas ya. Kalimat penjelasnya itu sebenarnya di awal. Ini termasuknya adalah paragraf induktif. Oke, kita lanjutkan. Tanaman ini sering dijadikan bumbu dapur. Selain itu jahe sering dijadikan minuman penghangat tubuh. Jahe juga dapat ditanam di pekarangan rumah sebagai apotek hidup. Dapat kita simpulkan bahwa jahe memang mempunyai banyak manfaat. Nah, ini jelas sekali ya, ada kata-kata dapat kita simpulkan. Nah, ini maaf tipe ya. Dapat kita simpulkan. Nah, berarti itu adalah kalimat utama ya. Sehingga ini termasuk paragrafnya paragraf induktif ya. Kalau yang kalimat pertama ini, tanaman ini sering dijadikan bumbu dapur, apakah itu kalimat utama? Tentu bukan ya, karena tanaman ini, tanaman apa itu ya? Nggak jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Kita dapat memperoleh ilmu saat membaca buku. Dengan membaca buku, kita dapat menguasai ilmu pengetahuan. Kita bisa tahu banyak informasi di bidang apapun dari buku. Jadi, memang tak salah. Nah, ada kata jadi. Nah, itu adalah kalimat utama ya, yang disimpan di akhir. Itu ciri khasnya ya. Sehingga memang ini adalah paragrafnya paragraf induktif ya. Kalau kita dapat memperoleh ilmu saat membaca buku, itu adalah pengantarnya. Demam batu aki yang tengah mewabah di kalangan masyarakat memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Nah, ini kalimat utama atau bukan? Oke, kita cek lagi apa yang terakhir itu termasuk kalimat utama atau bukan. Kita cek ya. Ya, ini adalah paragraf deduktif karena di akhir tidak ada kesimpulan. Karena di akhirnya tidak ada kesimpulan, maka ini termasuk dalam paragraf deduktif ya. Kita lanjutkan lagi. Pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Nah, ini termasuk kalimat utama atau bukan? Nah, coba dicek lagi di belakang yang terakhir. Jadi, nah kalau ada kata-kata jadi, nah itu berarti kesimpulan ya. Artinya memang ini adalah paragraf induktif kalau hanya melihat kalimat utamanya di akhir. Tapi coba cek lagi, apakah di awal paragraf ini termasuknya kalimat utama atau bukan? Iya, betul, ini adalah kalimat utama dan di akhir juga ternyata ada kalimat utama. Sehingga ini termasuk paragrafnya paragraf deduktif induktif. Kita cek lagi, ada paragraf yang lain. Apabila kita jarang mengkonsumsi sayuran hijau bisa berakibat tidak baik bagi kesehatan. Nah, ini udah jelas ya, udah jelas. Nah, kemudian kalau dilanjutkan lagi dan sampai akhir, nah ada kata-kata ternyata. Nah, kalau ternyata itu adalah kesimpulan ya. Berarti ini adalah sebetulnya paragraf deduktif, ada induktif di belakang, ada kalimat utamanya. Tapi kalau kita cek di atas, ternyata ada kalimat utama juga. Karena ada dua kalimat utamanya, ada induktif dan deduktif, maka termasuk paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran ya, boleh. Kemudian ada paragraf lagi, Cecak mempunyai perlindungan diri yang unik. Nah, ini dia nih. Apakah termasuk kalimat utama atau bukan? Oke, kita cek lagi ya.
Ia mampu mengelabui musuhnya dengan cara memutuskan ekornya. Coba di akhir ya. Pemangsa akan mengira ekor yang putus adalah tubuh cecak, sehingga cecak dengan leluasa melarikan diri. Ini termasuknya paragraf deduktif ya, karena di akhir tidak ditemukan kesimpulan. Oke, kita teruskan. Manfaat jeruk nipis sangatlah banyak. Jeruk nipis dapat digunakan sebagai obat batuk alami. Jeruk nipis dapat dibuat minuman yang menyegarkan. Jeruk nipis juga dapat digunakan sebagai bumbu dapur. Ternyata, nah ini dia kesimpulan ya. Ternyata banyak sekali manfaat jeruk nipis bagi kita. Nah ini termasuk paragrafnya induktif. Ada kalimat utama di akhir. Tapi ternyata di awalnya ada kalimat utama lagi. Manfaat jeruk nipis sangatlah banyak ya. Sehingga ini termasuk paragrafnya paragraf deduktif induktif. Oke, masih ada ya ternyata. Duri bunga ini bisa melukai pemetik yang tidak hati-hati. Bunga ini disukai banyak orang karena bentuknya yang indah. Bunga ini sering dijumpai berwarna merah dan putih. Bunga ini sering dijadikan hadiah sebagai bentuk ucapan terima kasih atau perhatian. Bunga ini mudah ditanam di pot ataupun langsung di tanah atau taman. Hampir semua orang mengenal bunga ini, yaitu bunga mawar. Yaitu bunga mawar. Ini termasuk kesimpulan ya. Hampir semua orang mengenal bunga ini, yaitu bunga mawar ya. Ini adalah termasuknya paragraf induktif. Itu mungkin ya beberapa contoh contoh paragraf ya. Ada paragraf deduktif, induktif, dan deduktif induktif. Mudah-mudahan setelah Pak Hadi tampilkan beberapa contoh paragraf ini, kalian bisa lebih paham lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, bye-bye.